Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Hartati, calon guru penggerak dari Kabupaten Banyuwangi angkatan yang ketiga. Mohon izin untuk menyampaikan jurnal monolog tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Beberapa bulan ini saya banyak mempelajari ilmu di pendidikan calon guru penggerak. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan banyak juga inovasi-inovasi yang sudah saya terapkan di dalam kelas ataupun di sekolah tempat saya bekerja. Tentunya selaku pemimpin pembelajaran, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang sulit untuk menentukan keputusan yang efektif. Situasi di mana kita diperlukan pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema etika ataupun berkonflik dengan nilai-nilai yang secara universal itu saling bertentangan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan semua pihak. Untuk itu, sebagai pemimpin pembelajaran dalam menghadapi permasalahan yang ada, sepantasnya menghargai prinsip-prinsip dan konsep-konsep tentang dilema etika yang pasti, sehingga dapat menentukan keputusan yang bijak dan tidak berpihak dalam satu sisi seperti yang saya pelajari di modul 3.1 ini. Mengikuti program guru penggerak ini, tentu saja banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dan tidak untuk diri saya sendiri, tetapi saya juga ingin memberikan manfaat dengan memberikan atau mentransfer ilmu yang saya dapatkan kepada rekan-rekan ataupun lingkungan tempat saya berada. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimulai dari diri saya sendiri dengan menerapkan proses pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di mana saya berada, di mana kegiatan itu saya akan secara konsisten dan secara bertahap. Dengan konsistensi penerapan pengambilan keputusan yang tepat dan bertahap bersamaan dengan memaknai nilai-nilai guru penggerak, tentu saja akan membawa pengaruh yang baik dan akan memberikan perubahan. Yang kedua adalah mentransfer ilmu pengetahuan yang saya dapatkan ke dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah mentransfer atau membagikan pengetahuan yang saya dapatkan ke rekan kerja di sekolah melalui atau men-share melalui link yang ada di grup WA berupa materi-materi pembelajaran selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, atau memberikan video-video tentang pembelajaran yang sudah saya dapatkan dengan harapan untuk memotivasi teman-teman rekan kerja saya. Dengan soal yang nomor 2, seorang guru merupakan pembimbing pelajaran yang tentunya harus bisa mengambil keputusan yang tepat, baik di dalam kelas ataupun di luar ataupun di lingkungan tempat dia berada. Agar keputusan ini tepat, maka kita perlu menyusun langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu menganalisa situasi yang terjadi. Apakah hal tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini saya harus teliti dan tidak tergesa-gesa dalam melihat nilai-nilai kebajikan yang mendasar dan bertentangan, sehingga saya dapat mengambil keputusan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip atau nilai-nilai pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang tepat dan bijak. Setelah keputusan saya ambil, akan melihat dan merefleksikan apakah keputusan yang saya ambil benar-benar sudah sesuai dengan seluruh tahapan pengambilan keputusan. Jika sudah, maka keputusan yang saya ambil dapat disosialisasikan, dipertanggungjawabkan secara legal dan bijak. Dalam penerapan setiap pengambilan keputusan yang tepat di lingkungan sekolah, maka saya memulai yaitu dengan menghadapi dan mengambil keputusan
terhadap situasi-situasi atau kasus yang timbul pada saat pembelajaran ketika siswa di kelas ataupun di lingkungan sekolah yang timbul di antara rekan-rekan sejawat. Untuk mengukur keefektivitasan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, menurut saya bisa dilihat dari sejauh mana keputusan tersebut diambil dan dapat mengcover seluruh kepentingan orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana reaksi orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, apakah ada penolakan ataupun ada kesesuaian antara masalah dan keputusan yang diambil. Berkaitan dengan soal nomor 3, yaitu kapan dan langkah apa yang saya ambil sebagai seorang calon guru penggerak, apa yang sudah saya rencanakan tersebut tentunya akan secepatnya saya terapkan. Saya akan memulainya dari sekarang. Langkah-langkah pengambilan keputusan di sekolah secepatnya saya akan koordinasikan dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan program guru penggerak yang ada di sekolah agar berkenan memberikan izin kepada saya untuk mensosialisasikan ilmu yang sudah saya dapatkan berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di program ini. Sehingga harapan saya adalah sesama rekan kerja dapat bersama-sama menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Berkaitan dengan soal nomor 4, siapa yang akan menjadi kendaraan saya atau yang mengontrol apa yang saya kerjakan. Di SMP Negeri 2 Kalipuro selaku calon guru penggerak, saya tidak bisa berdiri sendiri dalam setiap pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan dalam menjalankan program guru penggerak ini, saya mendapat pendampingan dari kepala sekolah selaku pimpinan saya. Kepada beliau saya memohon izin, kemudian juga meminta saran serta petunjuk bagaimana saya melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu untuk melihat apakah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah tepat. Selain itu, wakil kepala sekolah dan juga wakil kurikulum, mereka adalah sosok-sosok yang tepat dalam mendampingi saya dalam pengambilan keputusan. Rekan-rekan sejawat saya adalah merupakan partner kerja saya di lingkungan sekolah dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mereka juga akan melihat praktek baik yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Saya akan meminta mereka berpendapat atau memberikan saran, memberikan masukan apakah pengambilan keputusan yang saya lakukan sudah tepat ataupun belum. Demikian tadi paparan tentang jurnal monolog dari saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.